Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2161. Semua orang tercengang. Mereka tidak melihat Jack menggunakan seni bela dirinya sampai sekarang, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki, mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari seni bela diri yang ditampilkan oleh Jack. Banyak orang tidak bisa tidak menamparkan lidah mereka. Bagaimanapun, seni bela diri yang lebih kuat berfluktuasi, tetapi belati abu-abu hitam yang dipegang di tangan Jack seperti kolam dalam yang gelap dan terpencil, tanpa fluktuasi energi. Pada saat ini, 10 bilah cahaya telah mencapai jarak 10 meter dari Jack. Jack mengerutkan kening, dan mendorong tangannya ke depan, 10 pedang jiwa langsung bertabrakan dengan 10 bilah cahaya. Semua orang hanya mendengar ledakan, bang, 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 seperti bola meriam yang meledak dari udara tipis, mata merah cahaya secara singkat menutupi posisi keduanya, dan detik berikutnya semua orang hanya mendengar Jack menyesap dan meletakkan tangan bersama-sama untuk sesaat. Setelah sinar cahaya mundur, pedang jiwa raksasa sepanjang 3 kaki melesat di udara, dan menebas ke arah wajah Si Wenzu. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi Si Wenzu baru menyadarinya. Pedang cahaya setelah menghubungi energi abu-abu hitam, langsung meledak menjadi bola cahaya padam di udara. Setelah pedang 10 jiwa mematahkan bilah cahayanya, tidak ada yang hilang. Jack segera melipat tangannya, pedang 10 jiwa menjadi pedang jiwa raksasa, dan dalam sekejap mata, pedang itu bergegas ke Si Wenzu. Si Wenzu diam-diam berteriak dengan buruk. Pada saat ini, dia dengan jelas menyadari bahwa jika dia dipotong oleh pedang jiwa raksasa ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia dengan putus asa mundur, dan setelah berlatih pengetahuan pedang cahaya, dia tidak hanya akan meningkatkan kecepatan serangannya, tapi juga meningkatkan kecepatannya sendiri. Jika itu adalah seni bela diri biasa, dia seharusnya tidak dapat menyakitinya jika dia melarikan diri dengan cepat, tetapi sangat disayangkan dia menghadapi Jack sekarang. Jack mendengus, bagaimana dia bisa melarikan diri, matanya menyipit dan hukum ruang angkasa ada di tangannya lagi sirkulasi. Pedang jiwa raksasa, yang awalnya berjarak 5 meter dari Si Wenzu, menyusut menjadi 1 inci setelah Jack menggunakan hukum ruang, dan langsung menembus belenggu ruang, dan datang ke Si Wenzu dalam sekejap mata. Adegan ini membuat kedua mata semua orang melebar, dan mulutnya melebar. Jack mengertakkan gigi. Awalnya, pedang jiwa raksasa ini ditebas ke kepala Si Wenzu, tetapi dia masih waras sekarang, mengetahui bahwa jika dia membunuh Si Wenzu di tempat, itu tidak akan berakhir dengan baik setelahnya. Jadi dia menggerakkan tangan kanannya, dan pedang jiwa besar yang melesat ke kanan juga berbelok ke kanan. Semua orang hanya mendengar, stop, dan pedang jiwa besar itu langsung menembus bahu kiri Si Wenzu. Ah! Dengan teriakan yang menembus awan, semua orang tidak bisa tidak menahan nafas. Semua orang melihat Si Wenzu, yang mundur dengan gila-gilaan. Setelah ditusuk oleh pedang jiwa raksasa di bahu kirinya, dia langsung kehilangan keseimbangan di udara. Dia jatuh ke tanah dengan keras. Air mata Si Wenzu yang tidak bisa ditahan karena rasa sakit yang berlebihan mengalir dari sudut matanya. Dia, seorang pria besar, tidak pernah menangis karena cedera, tetapi kali ini rasa sakit di jiwa membuatnya menangis. Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini, seolah-olah jiwanya telah terkoyak oleh kehidupan. Setelah Si Wenzu jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut, belum lagi berjuang untuk berdiri dan bertarung lagi, bahkan napasnya sedikit lemah. Semua penonton yang hadir mencerminkan adegan ini di pupil mereka, dan tidak ada suara di sekitarnya, dan hanya teriakan Si Wenzu yang lemah. Apakah ini benar? Apakah yang saya lihat barusan benar? Setelah Si Wenzu menggunakan jurus terkuatnya, dia dikalahkan oleh Jack dengan 1 jurus. Apa pedang panjang abu-abu hitam itu? Mengapa itu kuat? Begitu kuat. Kakak senior Si Wenzu tiba-tiba kalah. Dia tiba-tiba kalah dari murid luar, dan dia masih murid luar yang baru dipromosikan. Anak ini tiba-tiba. Setelah orang ini mengatakan ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bab 2162. Pertempuran sekarang telah dimenangkan, tetapi hasil ini tidak dapat diterima oleh semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira Si Wenzu akan dikalahkan oleh Jack. Bahkan pada awal pertama, semua orang berpikir Si Wenzu harus dapat menyelesaikan Jack dengan 1 gerakan, bahkan jika dia tidak mengalahkan Jack dengan 1 gerakan, dia juga harus menyelesaikan pertempuran dalam 3 gerakan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kedua orang itu bertarung untuk waktu yang lama. Setelah Si Wenzu mengerahkan jurus terkuat, dia masih bukan lawan Jack. Si Wenchang kalah total, yang tidak terduga oleh semua orang. Selain itu, Si Wenzu sekarang terluka parah, jatuh ke tanah sambil berteriak, dan bahkan menangis kesakitan. Meskipun semua orang mungkin tidak tahu banyak tentang Si Wenzu, siapapun yang hadir tidak memiliki kesombongan di hatinya, kecuali jika rasa sakitnya mencapai titik tertentu. Dapat membuat air mata mengalir dari mata. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan, Jack ini benar-benar terlalu kuat, mengapa dia begitu kuat? Siapa yang bisa memberitahuku mengapa dia begitu kuat? Kamu bertanya padaku siapa yang ingin aku tuju, bahkan murid batin ke-8 bukanlah lawannya, sepertinya anak ini sudah memiliki kekuatan 5 besar. Pada saat ini, beberapa orang secara bertahap bereaksi dan berkata dengan keras, tidak heran anak ini pada awalnya sangat sombong, dan dia tidak melihat kakak Si Wenzu di matanya. Ternyata dia sangat kuat, dan kakak senior Si Wenzu memang bukan lawannya. Setelah pengingat orang ini, murid dalam secara bertahap bereaksi. Banyak orang melihat mata Jack benar-benar berubah. Mereka dulu melihat Jack sebagai badut karena apa yang dikatakan Jack.
Sekarang tampaknya jelas mereka adalah katak di dasar sumur. Jack mengabaikan keraguan mereka dari awal hingga akhir. Si Wenchang merasa kakinya seperti semua kekuatan yang dia ambil, dan kakinya lembut dan dia langsung duduk di tanah. Dia menatap kakak laki-lakinya yang jatuh ke tanah di platform pertempuran. Untuk mengatakan siapa yang paling panik saat ini, itu adalah adik laki-laki si Wenzu, si Wenchang. Dia dan Jack dulu memiliki kebencian, tetapi sekarang saudaranya dikalahkan oleh Jack. Bagaimana dia tidak panik? Punggungnya lurus, tetapi ekspresinya sedang kesurupan. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh kepanikan, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakakku tidak bisa mengalahkan Jack? Aku pasti berhalusinasi, pasti aku berhalusinasi. Pada saat ini, wajah si Wenchang sulit untuk dilihat secara ekstrim, dan ada udara hitam di pucatnya, seolah-olah dia telah pulih dari penyakit serius. Mata segitiga yang berdiri di sebelah si Wenchang tidak bisa lagi berbicara, dan hubungan alami antara dia dan Jack ada juga keluhan yang mendalam. Dia pikir dia akan berdiri kokoh di sebelah si Wenchang, dan suatu hari dia akan melihat akhir tragis Jack, tetapi fakta membuktikan bahwa orang yang tragis itu bukanlah Jack, tetapi lawannya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Pada saat ini, tidak ada mood untuk memperhatikan si Wenchang yang berlutut di tanah. Dia juga menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, mengapa dia begitu kuat? Jelas dia tidak begitu kuat sebelumnya. Di sisi murid luar, semua orang terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, dibandingkan dengan sisi murid dalam, keterkejutan murid luar tidak terlalu kuat, karena mereka tahu bahwa Jack memiliki kekuatan dan berbakat. Tetapi karena mereka telah melihat pertempuran Jack, kejutan di hati mereka tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama. Jelas bahwa kekuatan Jack tidak sekuat sebelumnya, kecuali jika dia kikuk, jika tidak, tidak akan ada perbedaan besar. Bab 2163. Sebelum Jack bermain melawan si Wenchang, meskipun ia juga menunjukkan bakat dan kekuatan yang sangat tinggi, butuh banyak upaya untuk mengalahkan si Wenchang, tetapi hanya dalam 1 bulan, Jack benar-benar mengalahkan si Wenzu. Meskipun si Wenzu dan si Wenchang adalah saudara, mereka tidak dapat berbicara pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, si Wenzu beberapa tahun lebih awal dari masuknya si Wenchang, dan si Wenzu adalah salah satu dari 10 murid teratas sekte dalam. Si Wenchang belum menjadi murid sekte luar. Berada di peringkat 50 besar, perbedaan antara kedua orang itu seperti celah yang tidak bisa dilewati dalam waktu singkat. Tetapi pada Jack, hanya butuh sebulan untuk memuluskan celah ini. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Jack benar-benar menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, jika tidak, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya begitu banyak dalam sebulan. Seorang murid luar berkata dengan nada tegas. Yang lain juga menggema, pasti begitu. Bagaimanapun, kesenjangan antara si Wenzu dan si Wenchang benar-benar terlalu besar, dan tidak ada perbandingan antara keduanya. Setelah Jack dapat mengalahkan si Wenchang lagi, dia mengalahkan si Wenzu, kesenjangan antara ini pasti tidak akan dihaluskan dalam sebulan. Ngomong-ngomong, Jack ini benar-benar terlalu kuat, sangat kuat sehingga aku bahkan tidak bisa melihat punggungnya, dan jangan lupa bahwa Jack hanya bawaan jangka menengah. Dia dan si Wenchang saling berhadapan. Kalimat ini sekali lagi mengingatkan semua orang bahwa semua jenis kesombongan Jack sebelumnya, membuat semua orang lupa untuk sementara waktu, masih ada kesenjangan antara dua orang, satu di tengah periode bawaan dan periode bawaan kedua, Jack sekarang benar-benar bertarung dengan pertarungan lompatan. Bahkan jika dia melewatkan pertempuran, dia masih menang. Saat para murid di bawah membicarakannya, semua orang secara bertahap menyadari bahwa pertempuran ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya para murid di bawah meja bundar yang terkejut, tetapi para tetua di atas meja bundar juga memiliki mata besar dan mata kecil. Mereka tidak percaya bahwa semua ini benar. Sudut mulut penatua pertama sedikit bergetar, dan dia menoleh dan meliriknya sedikit penatua kedua di sebelahnya, melihat wajah tetua kedua yang biasanya sok tidak bisa tenang sekarang, dia tiba-tiba merasa lebih baik di hatinya. Penatua kedua, Changsu, menoleh dan menatap wajah penatua Sun dengan tegas. Dia mendengus dan berkata, tentu saja, penatua Sun tidak memiliki masalah dengan penglihatannya. Tidak heran penatua Sun bertekad untuk menutup Jack menjadi murid sebelumnya. Bakat dan kekuatan semacam ini memang memenuhi syarat untuk menjadi murid tertutupnya, tetapi penatua ke-11 terlalu rendah hati. Apa yang tidak bisa dikatakan tentang berita ini, dia telah menyembunyikannya begitu dalam. Meskipun ini terdengar seperti pujian, itu diam-diam mengejek penatua ke-11, yang tidak mengatakan yang sebenarnya tetapi tahu bahwa dia bersembunyi, dengan sengaja membiarkan mereka membuat lelucon. Penatua Changsun mengangkat alisnya. Meskipun masih tidak ada perubahan di wajahnya, dia terdiam di dalam hatinya. Dia ingin pamer, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat Jack berkelahi. Dia tidak jauh berbeda dari yang lain. Melihat gerakan Jack untuk mengalahkan pengetahuan pedang cahaya, dan kemudian si Wenzu yang terluka parah, mulutnya tidak bisa menutup karena terkejut. Meskipun dia tahu Jack luar biasa, dia tidak menyangka dia memiliki bakat dan kekuatan seperti itu. Penatua Changsun menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, dia tidak bisa menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia harus mengikuti kata-kata tetua kedua dan berkata, bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya? Murid tertutup yang saya inginkan harus mengikuti mata saya kemana-mana. Jika Jack tidak memiliki tingkat kekuatan ini, bagaimana saya bisa membawanya sebagai murid tertutupku sendiri? Bab 2164. Setelah mendengar ini, wajah tetua kedua dan tetua pertama menjadi gelap sejenak.
Penatua kedua sangat marah sehingga sudut mulutnya berkedut dan matanya menyipit. Penatua menatap Penatua ke-11 dengan galak, seolah ingin terburu-buru, datang dan menegur Penatua Changsun. Penatua Si, yang duduk di belakang, merasa lebih tidak nyaman seolah-olah dia telah memakan lalat mati. Wajahnya canggung, dan tinjunya mengepal erat. Jack adalah musuh keluarga Si-nya. Kekuatan Jack ditampilkan semakin kuat, semakin tidak menguntungkan baginya. Pada saat ini, Si Wenzu berteriak lagi. Kali ini jeritannya lebih kuat dari jeritan sebelumnya, dan rasa sakitnya sepertinya telah memasuki sumsum tulang. Sakit. Tolong. Jeritan ini membuat Penatua Si bereaksi. Dia menyikat sedikit dan bangkit dari kursi, dan bergegas menuju platform pertempuran di ujung jari kakinya. Dia membalik tangannya dan membuat serangkaian segel. Segel ini bergegas ke formasi wali seperti meteor, dan bergabung dengan formasi wali menjadi satu. Semua orang hanya mendengar suara klik, 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 dan formasi penjaga langsung dihapus. Kaki Penatua Si juga berada di platform pertempuran. Dia bergegas ke Si Wenzu dalam 3 langkah dan 2 langkah. Menjangkau dan membantu Si Wenzu berdiri. Mengeluarkan beberapa pil dari ruang penyimpanan, membiarkan Si Wenzu mengambilnya terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya untuk memeriksa pembuluh darah Si Wenzu. Setelah luka Si Wenzu ditemukan, wajah Penatua Si sepertinya langsung dicat seperti arang hitam. Dia mengangkat kepalanya dengan keras dan menatap Jack dengan sengit. Nak, kamu memiliki tangan yang hitam, kamu dapat melakukan hal-hal seperti merobek jiwamu. Penatua Si sangat marah sehingga hati dan kantong empedunya retak. Sebenarnya, luka fisik baik-baik saja, tetapi luka pada jiwa lebih sulit disembuhkan daripada luka pada tubuh, dan mereka juga membutuhkan bantuan pil yang sangat berharga. Sekarang Si Wenzu ini tidak akan menjadi lebih baik selama setengah tahun. Waktu setengah tahun mungkin tidak berarti apa-apa bagi mereka, tetapi itu sangat berharga bagi para murid ini yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ini setara dengan menghabiskan masa depan Si Wenzu, bagaimana Penatua Si tidak marah. Setelah Jack mendengar ini, masih tidak ada ekspresi di wajahnya, bahkan jika Penatua Si mati di depan mata Jack. Dia terkekeh dan berkata dengan tenang, saya tidak mengerti apa yang dikatakan Penatua Si. Kami berdua bertarung, kecuali saya memahami kekuatan sebenarnya dari saudara Si Wenzu, kalau tidak berjuang habis-habisan saya pasti akan terluka. Bahkan lebih sulit untuk mengendalikan kekuatan kita sendiri ketika kita berusaha sekuat tenaga. Ketika kami berdua melakukan trik terakhir, semua orang juga melihatnya. Jika bukan karena saya menjaga tangan saya, sekarang kakak senior Si Wenzu tidak akan berteriak. Penatua Si memerah karena marah, dan menunjuk ke arah Jack. Anak laki-laki yang fasih, karena kamu bisa mengendalikan langkah terakhirmu, maka kamu tidak akan langsung menghilangkan seranganmu. Jadi Si Wenzu tidak akan terluka. Begitu dia mengatakan ini, Jack tertawa, haha, tetapi tawa itu penuh dengan makna pahit, dia menatap dingin pada si tua di depannya, dan dia bahkan bisa mengatakan itu. Dia akhirnya menghilangkan serangan itu, sehingga Si Wenzu bisa bertarung lagi, dan bertarung dengannya lagi. Jack menatap dingin pada Penatua Si, apakah Anda tidak melihat bagaimana Si Wenzu menyerang saya? Dia berurusan dengan saya dan ingin saya mati. Mengapa saya hanya bisa membiarkan dia berurusan dengan saya seperti ini? Saya tahu bahwa Si Wenzu adalah anggota keluarga Si Anda. Anda secara alami akan melindunginya. Maka Anda tidak bisa melindunginya tanpa garis bawah, dia hanya diizinkan untuk membunuhku, dan aku tidak diizinkan untuk menyerangnya. Bab 2165. Beberapa kata ini berhasil menenangkan lingkungan, kata-kata Jack bukannya tidak masuk akal, tetapi Penatua Si memang bermaksud demikian, hanya Si Wenzu yang boleh menyerang Jack, dan Jack tidak boleh menyerang Si Wenzu. Semua murid di tempat kejadian memandang Penatua Si dengan tatapan sedikit marah. Penatua Si mendengus dan tahu bahwa dia mengikuti cara Jack. Jika dia mengikuti kata-katanya dan berkata, itu akan terlalu bergengsi. Dia mungkin kehilangan posisinya sebagai penatua. Dia mendengus dingin dan berkata, bocah bau, jangan ambil makna di luar konteks, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksud Anda? Mengapa Anda begitu marah pada saya untuk bertanggung jawab padanya? Saya tidak melanggar aturan, tidak membunuh si Wencang, dan tidak membuatnya cacat seumur hidup. Karena saya belum menyentuh aturan apapun, maka apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Kalimat ini berhasil mencekik Penatua Si kembali. Pada saat ini, Penatua Si seperti menelan batu besar. Itu tersangkut di tenggorokannya dan menelannya, dan tidak apa-apa untuk memuntahkannya. Tetua sektenya yang bermartabat tiba-tiba tertangkap paksa oleh Jack, dan tidak tahu harus berkata apa. Jack mencibir dan berkata dengan keras, saya tahu apa maksud Penatua Si. Jika saya jatuh ke tanah dengan luka parah hari ini, Anda mungkin hanya akan melihat Si Wenzu dengan nyaman di peron bundar. Tapi sekarang Si Wenzu yang jatuh ke tanah, jadi Anda bergegas ke sini untuk membantu lukanya, tapi itu karena Anda melindungi kerabat Anda, tetapi sebagai penatua, Anda harus memperlakukan semua murid dengan setara, dan Anda tidak boleh menjadi sangat bias. Kamu. Penatua Si sangat marah sehingga matanya menatap keluar. Diam semua untukku. Penatua Si belum buru-buru membantu Si Wenzu turun untuk menyembuhkan luka-lukanya, apa yang harus kamu katakan di medan perang? Suara Penatua Agung melewati udara dan bertiup di telinga semua orang. Pada saat ini, Penatua Agung benar-benar marah, hati sakit, paru-paru sakit, dan seluruh tubuh tidak nyaman. Si Wenzu berkata bahwa dia adalah seorang murid yang berdiri di sisinya. Penatua Si adalah pendukungnya yang tak tergoyahkan. Satu dikalahkan oleh Jack. Di tangannya,
Seseorang bertengkar dengan Jack terlepas dari identitasnya. Hal yang paling memalukan adalah dia bahkan tidak bisa bertengkar, Penatuasi sangat hancur oleh Jack. Wajah Penatuasi hampir tidak terkendali, sudut mulutnya berkedut, mengetahui bahwa jika dia bersikeras berdebat dengan Jack sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Belum lagi, dia akan dilatih dengan keras oleh para tetua. Dia menghela nafas panjang, hanya dengan paksa menekan kemarahan di hatinya, sehingga orang-orang membantu si Wenzu keluar dari platform pertempuran dan mengirimnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jack berjalan turun dari platform pertempuran selangkah demi selangkah dengan langkah mantap. Mata semua orang tertuju pada tubuh Jack, dan mereka masih ingat bagaimana mereka memandang Jack ketika dia melangkah ke platform pertempuran. Sekarang telah berubah secara drastis, kekuatan Jack benar-benar luar biasa. Tepat setelah Jack turun dari platform pertempuran, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sesepuh agung di platform bundar. Melihat mata Jack dilemparkan sekarang, Penatua Agung tidak tahu mengapa, dia hanya merasa seluruh tubuhnya lebih tidak nyaman, dan dia melihat bahwa sudut mulut Jack terpikat dengan senyum standar. Penatua Agung, jangan lupa taruhan yang Anda dan saya buat sebelumnya. Minta saja seseorang untuk mengirim poin kontribusi Zongmen secara langsung, atau biarkan saya mengambilnya secara pribadi. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar lagi. Wajah Penatua Agung telah berubah menjadi warna hati babi. Baru saat itulah dia ingat bahwa sebelum pergi ke platform lawan, dia secara pribadi berjanji bahwa jika Jack memenangkan duel, kecuali si Wenchang selain 700 poin kontribusi sekte, dia juga akan menambahkan 300 poin kontribusi sekte secara gratis. Bab 2166. Tetua Agung mendengus dingin, jelas sedikit frustrasi, Anda dapat yakin, sebagai Tetua Agung, saya secara alami akan menepati janji saya. Saya akan membiarkan seseorang mengirimi Anda poin untuk kontribusi sekte pada waktu itu. Setelah mengatakan ini, dia menjentikkan lengan bajunya yang panjang dan berbalik dan pergi. Dia mungkin merasa bahwa dia tinggal lagi. Itu tidak berpengaruh kecuali malu. Karena para tetua semua menjentikkan lengan baju mereka dan pergi, para tetua yang tersisa tidak perlu tinggal. Tanda hubung 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 tanda hubung. Kamar Jack masih sama, dengan dapur, meja, kursi, dan lemari, yang merupakan kamar single standar. Setelah kembali dari urutan pasukan yang berisik, Jack mengepak barang-barangnya. Bahkan, dia tidak meninggalkan apapun di ruangan ini. Kecuali tempat tidur, itu hanya beberapa buku kuno yang dia pinjam. Zhao Baichuan dan Kong yang juga mengikuti, dan keduanya mengobrol tanpa henti sampai mereka memasuki ruangan dan duduk di kedua sisi meja, masih mengobrol tanpa henti. Kegembiraan di wajah Kong yang hampir meluap, kamu tidak tahu, ketika kamu pertama kali keluar dari kerumunan, bagaimana orang-orang itu memikirkanmu, apa yang membuat iri, cemburu, benci, dan kagum. Bagaimanapun, mereka semua meyakinkanmu satu persatu, sebagai murid luar yang baru dipromosikan, mengalahkan 10 murid dalam teratas, rekor semacam ini belum banyak di seluruh sekte selama bertahun-tahun. Zhao Baichuan mengangguk dengan penuh semangat. Kegembiraan di hatinya bahkan lebih besar daripada Kong Yang. Bagaimanapun, identitasnya hanyalah seorang murid tukang, dan ada persimpangan dengan Jack, yang pasti akan menjadi murid pribadi di masa depan. Itu adalah kehormatan besar. Penatuasi melihat bahwa kamu akan memakan orang. Ketika kamu memberitahu Tetua Agung, membuat dia ingat untuk mengambil 300 sekte untuk menyumbangkan poin, ekspresi Tetuasi seperti makan kotoran, si Wenzu tidak hanya tertangkap tanah, dan kamu masih harus mendapatkan 700 poin kontribusi sekte dengan patuh. Sekarang dia benar-benar akan kalah. Memikirkan hal ini, Zhao Baichuan tidak bisa menahan tawa. Ketika Jack menawarkan untuk melawan si Wenzu, tidak ada orang di sekitar yang optimis tentang Jack, dan mereka merendahkan Jack sampai mati, apalagi. Setiap orang harus menginjaknya. Tapi sekarang mereka memalingkan wajah lebih cepat daripada membalik buku. Dalam sekejap, kata-kata itu mengubah arah mereka, dan mereka mulai mengejek si Wenzu secara diam-diam, mengatakan bahwa dia kuat di luar dan melakukan hal yang sama. Kong yang menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang berani menanyaimu kali ini. Mereka yang berani melihatmu, sekarang bahkan tidak berani melepaskannya. Aku benar-benar tidak memikirkanmu. Kekuatanmu adalah begitu kuat, si Wenzu bukan lawanmu, tidak heran kamu bisa selamat dari gunung 10.000 binatang yang berbahaya. Topiknya menyentuh kekuatan Jack, dan Zhao Baichuan tidak bisa berhenti berbicara. Dia menarik napas panjang dan berkata, mengapa kamu begitu kuat? Jenis seni bela diri apa yang kamu latih? Bagaimana mungkin dalam kasus tantangan lompatan masih menghancurkan si Wenzu sampai hampir mati, dan sekarang semua orang penasaran, seni bela diri apa yang kamu kembangkan? Beberapa orang bahkan menebak bahwa kamu telah mengembangkan seni bela diri tingkat prefektur. Ketika sampai pada 4 kata seni bela diri tingkat prefektur, ekspresi Zhao Baichuan dan Kong yang berubah. Baru saja mereka hanya bersemangat, dan mereka telah melupakan poin kunci seperti itu, tetapi Jack jelas tidak berniat untuk memberitahu mereka apa yang mereka maksud. Dia hanya terkekeh, dan setelah menyelesaikan semuanya, dia menunjuk ke pintu, baru saja, Penatua Sun mengatakan kepadaku bahwa aku harus kembali untuk mengemasi barang-barangku dan langsung pergi ke Aula Xuanqing. Di Sekte Bipolar, setiap tetua gerbang dalam memiliki istananya sendiri. Istana yang dimiliki oleh sesepuh yang lebih tua disebut Aula Xuanqing.
Ketika Kong yang melihat bahwa Jack tidak ingin mengatakan apa-apa, mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, dan tidak melanjutkan bertanya. Zhao Baichuan mengusulkan untuk mengirim Jack ke istana Xuanqing. Jack langsung setuju, dan mereka bertiga meninggalkan gubuk independen dan berjalan menuju istana Xuanqing. Kuil Xuanqing terletak di bagian timur sekte bipolar. Kecuali murid yang lebih tua, murid lain tidak akan dengan mudah masuk ke posisi itu. Jack sekarang secara resmi menjadi murid tertutup dari Penatua ke-11, dan secara alami termasuk dalam jajaran murid yang lebih tua. Dia akan hidup di sana di masa depan. Tempat itu diubah dari gubuk tertutup ini menjadi aula Xuanqing. Kong Yang dan Zhao Baichuan belum pernah ke tempat para tetua sekte dalam tinggal. Mereka ingin menemani Jack. Mereka juga dimaksudkan untuk memiliki pengalaman panjang. Murid luar tinggal di bagian paling barat dari seluruh sekte, dan menuju aula Xuanqing harus menjangkau seluruh sekte. Bab 2167. Mereka berjalan di sepanjang jalan dan mengobrol, tetapi mereka bertemu banyak murid yang lewat, dan pertempuran dengan mereka, hampir semua murid mengenal Jack. Saat mereka melihat Jack, banyak orang langsung menatap Jack berubah. Kebanyakan orang menatap mata Jack dengan iri yang tidak bisa mereka sembunyikan, tetapi ada juga orang yang cemburu pada Jack, tetapi tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarnya memandangnya, ekspresi Jack tidak berubah dengan cara apapun. Semakin dekat mereka ke timur, semakin sedikit murid yang akan ditemui, karena orang-orang yang aktif di timur adalah manajer tingkat tinggi atau murid yang lebih tua. Sejak mereka datang ke kuil Xuanqing untuk pertama kalinya, Jack dan yang lainnya masih tidak tahu jalannya. Setelah bertanya pada beberapa murid, mereka meraba-raba sepanjang jalan. Berbelok ke depan adalah satu-satunya jalan menuju kuil Xuanqing. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit merendahkan suara mereka, karena sekitarnya terlalu sunyi, kecuali angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui rebung dan suara berburu, yang tersisa hanyalah di bawah suara mereka. Pada saat ini, Kong yang tiba-tiba mengerutkan kening dan merendahkan suaranya dan berkata, siapa orang di depan? Mengapa dia melihat kita dengan tatapan itu? Jack mendongak dengan suaranya dan melihat seorang pria berdiri di belakang sepotong bambu hijau. Pria itu sepertinya sengaja bersembunyi di balik bambu hijau. Tapi dengan mata itu, mereka bertiga bisa melihat dengan jelas dengan sedikit permusuhan, Jack mengerutkan kening. Jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju aula Xuanqing. Apakah orang itu dari aula Xuanqing? Meskipun ada segala macam keraguan di hatinya, Jack masih berjalan, sampai dia berjalan di depan orang itu, Jack bisa melihat pakaian dan penampilan orang itu. Orang ini terlihat cukup baik. Yang paling mengejutkan Jack adalah dia memberikan pakaian muridnya. Pembagian antara murid di sekte ini masih sangat jelas. Murid luar memiliki pakaian murid luar, dan murid yang lebih tua memiliki yang lebih tua. Untuk pemeriksaan ulang murid, tentu saja murid yang diturunkan secara pribadi juga akan memiliki pakaian yang dikenakan oleh murid yang diturunkan secara pribadi. Ada 3 begonia di pinggang pria ini. Pada pandangan pertama, dia adalah murid langsung. Kemunculan pria ini membuat ketiga orang tersebut waspada. Zhao Baichuan memiliki status terendah, jadi dia hanya bersembunyi di belakang mereka berdua, hanya menunjukkan satu mata. Beberapa dengan takut-takut menatap murid langsung. Ouyang Yong menatap Jack dengan mata dingin, mengapa menatapku dengan tatapan waspada, aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang. Kata-kata ini terdengar seolah-olah membuat Jack tidak begitu waspada, tetapi dia memiliki banyak kekuatan dan jelas bahwa orang yang datang tidak baik, dan Jack mengerutkan kening. Dia jelas tidak mengenal orang ini. Lagi pula, tidak butuh waktu lama untuk datang ke sekte bipolar. Tidak mungkin memprovokasi murid langsung. Karena etiket, Jack harus memegang tinjunya, aku ingin tahu siapakah kamu. Ouyang Yong mengangkat alisnya, saya adalah murid langsung, Ouyang Yong, Anda akan mendengar nama ini dari waktu ke waktu setelah Anda mengingat nama ini. Jack mengerutkan kening, nada bicara Ouyang Yong sangat tidak menyenangkan, Jack bahkan lebih terkejut, mengapa dia berhenti di sini untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Ouyang Yong menatap Jack dengan dingin dan sepertinya menangkap pikiran Jack. Dia mencibir dan berkata, aku membiarkanmu mengambil tempat untuk apa-apa, dan membuat saudaraku kalah. Aku secara alami akan bertemu denganmu. Pernyataan ini membuat Jack sedikit bingung. Dia bahkan tidak mengenal Ouyang Yong, apalagi adik Ouyang Yong. Adapun kuota, apakah itu kuota murid tertutup? Tapi insting Jack memberitahunya bahwa kuota yang disebutkan Ouyang Yong seharusnya bukan kuota yang baru saja dia dapatkan untuk murid tertutup itu. Bab 2168. Ouyang Yong menunggunya di sini, dan mengucapkan kata-kata ini secara khusus, yang benar-benar membuat Jack sedikit bingung oleh biksu kedua. Meskipun Ouyang Yong adalah murid langsung adalah harapan seluruh sekte di masa depan. Murid manapun akan melihat murid langsung. Secara otomatis menyingkat hingga 3 poin. Tetapi dengan Jack, yang disebut murid langsung ini tidak akan menerima perlakuan ini. Ouyang Yong datang dan mengatakan ini padanya dengan nada yang tidak menyenangkan. Dia belum mengetahui situasinya, jadi dia memperlakukan dirinya sendiri dengan sangat mendominasi, bagaimana Jack bisa menanggungnya. Dia juga tidak ingin pergi dengannya. Jack terkekeh dan berkata dengan dingin, kakak senior Ouyang, saya benar-benar tidak mengerti kata-kata ini. Saya tidak tahu kuota apa yang tidak tersedia. Ouyang Yong mengangkat alisnya, jelas tidak menganggap serius kata-kata Jack. Ouyang Yong mendengus dingin, terlihat seperti sedang bersulang dan tidak makan anggur berkualitas. Kamu benar-benar berpikir bahwa Ouyang Yong tidak dapat melakukan apapun padamu.
Meskipun kamu sekarang adalah murid tertutup dari penatua terakhir, tidak peduli bagaimana kamu hanya seorang murid dari para tetua. Di mata murid langsung kami, kamu bukan apa-apa. Si Wensu itu memang peringkat di antara murid-murid dalam, tetapi menurutku, dia adalah seorang pemula. Jika kamu bisa melakukannya, aku bisa melakukannya dengan mudah. Jangan berpikir bahwa jika kamu telah mencapai sedikit, kamu akan dapat pamer di depan kami. Wajah Kong Yang dan Zhao Baichuan berubah sedikit ungu. Meskipun pertanyaan Ouyang Yong tidak ditujukan pada mereka, mata Ouyang Yong menatap mereka dari waktu ke waktu, dan ada rasa dingin yang tidak bisa diabaikan keduanya, didukung kembali secara otomatis. Jack mencibir, dan berkata dengan tidak dapat dijelaskan, saya tidak tahu apakah Anda memiliki penglihatan yang buruk atau roh yang buruk. Kapan saya pamer di depan Anda? Hari ini adalah pertama kalinya saya melihat Anda. Bahkan sebelumnya, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Dia hanya merasa bahwa Ouyang Yong benar-benar konyol sekarang. Setelah mendengarkan kata-kata Jack, wajah Ouyang Yong tiba-tiba menjadi ungu. Dia mungkin tidak menyangka bahwa kata-kata Jack akan sangat tidak menyenangkan. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung. Sejak menjadi murid langsung, murid-murid biasa yang melihatnya sangat hormat, dan tidak ada yang berani seperti Jack, dan bahkan berani menertawakan iknya. Jari-jari Ouyang Yong sedikit gemetar, bagus sekali. Aku mendengar bahwa kamu adalah yang paling memberontak. Sekarang aku dianggap berpengetahuan. Aku awalnya berencana untuk membiarkanmu pergi selama kamu berkenalan, tetapi sekarang tampaknya, jika aku tidak memberimu pelajaran, maka aku akan dibodohi oleh murid langsung kami. Jack menutup matanya tanpa daya. Dia sangat membenci orang-orang yang mengira mereka berada di posisi yang lebih tinggi darinya. Mereka menggunakan nada bertanya ini untuk berbicara dengannya, dan dia selalu menghadapinya dengan sikap merendahkan. Selama mereka tidak mendengarkan sepatah kata pun, mereka akan merasa bahwa mereka dihina dan bertindak melawan mereka. Jack menghela nafas, dan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, apa yang kamu lakukan? Ouyang Yong mengangkat alisnya dan maju selangkah. Momentum di tubuhnya juga meningkat. Sepertinya dia akan menggunakan auranya untuk mengalahkan Jack, tapi Jack tidak tanpa kertas. Meskipun Ouyang Yong melepaskan momentum seluruh tubuh Jack yang masih menghadapinya tidak berubah, tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Kurasa kamu masih tidak ingin bermain-main dengan hal-hal imajiner ini. Katakan saja langsung. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan sebelumnya. Jack berkata dengan dingin. Bab 2169. Wajah Ouyang Yong menjadi semakin jelek, seolah-olah dia tidak bisa membanjiri Jack, dia malu pada dirinya sendiri, tetapi melihat ekspresi tidak sabar Jack, dia tahu bahwa jika dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu, mungkin Jack akan mengatakannya bahkan lebih keras. Dia tahu bahwa tempat ini adalah satu-satunya jalan ke Aula Xuanxing. Jika sesuatu terjadi di sini, orang-orang di Aula Xuanxing pasti akan berbalik ke arah Jack, dan dia mungkin mendapat masalah. Setelah memikirkan hal-hal ini, Ouyang Yong harus menahan amarahnya. Saya datang kepada Anda hari ini, bukan untuk menanyai Anda, tetapi untuk membuat Anda lebih menarik dan melepaskan tempat untuk pergi ke rahasia sumber daya. Anda sekarang berada di tahap pertengahan bawaan, dan bahkan jika Anda telah pergi ke alam rahasia sumber daya, Anda mungkin hanya akan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Lebih baik berlatih di sekte terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat pergi mengunjungi alam rahasia manapun ketika Anda memiliki kesempatan lagi di masa depan. Ini terdengar seperti dia sedang mengajar Jack, tetapi Jack tidak bodoh. Ouyang Yong tidak memikirkan dirinya sendiri. Ternyata alasan mengapa dia datang kepadanya adalah karena alam rahasia sumber daya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang tempat alam rahasia sumber daya. Setelah memikirkan ini, wajah Penatua Changsun melintas di benaknya. Tampaknya tempat ini harus terkait dengan Penatua ke-11, mungkin Penatua ke-11 yang memenangkan untuk dirinya sendiri tanpa menyadarinya, karena ini masalahnya. Jika itu terjadi, maka dia tidak bisa membiarkannya. Begitu anak ini muncul, dia menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yin dan yang untuk mengejek dirinya sendiri, dan juga mencoba membanjiri dirinya dengan auranya. Jika orang seperti ini memberinya wajah, dia benar-benar tidak tahu malu. Jack terkekeh, saya masih tidak tahu apa yang terjadi dengan kuota untuk memasuki alam rahasia sumber daya, tetapi apakah saya mengetahuinya atau tidak, karena saya memiliki bagian dari kuota ini, saya tidak akan membiarkannya keluar. Anda katakan itu benar, aku baru lahir pertengahan, tapi tantangan lompatan katak tidak ada artinya bagiku. Wajah Ouyang Yong menjadi gelap, dan ekspresinya menjadi garang lagi, tetapi Jack, tidak peduli apa yang dipikirkan Ouyang Yong tentang dia masih terlihat acuh tak acuh, membiarkan Ouyang Yong melihat ke atas dan ke bawah dengan tatapan tajam seperti ini. Ouyang Yong mendengus dingin dan mengguncang lengan panjangnya, kamu memang sombong dan tak terbatas. Aku telah memberimu wajah, dan kamu tidak tahu malu. Jangan salahkan aku karena menargetkanmu di masa depan. Jack melengkungkan kepalanya dan mulutnya penuh dengan senyum ironis, tidakkah menurutmu kalimat ini konyol? Apa maksudmu dengan memberiku wajah? Jelas untuk kentunganmu sendiri datang dan menganiayaku, tapi itu kedengarannya sangat agung, mengapa aku ingin mendengarkanmu? Jika kamu ingin menargetkanku, itu bisa, bagaimanapun aku tidak kekurangan musuh sepertimu. Setelah mengatakan ini, Jack langsung melewati Ouyang Yong, yang berdiri di depannya, dan berjalan menuju kuil Xuanxing. Kong Yang dan Zhao Baichuan keduanya bahkan tidak berani melihat ke atas. Mengikuti Jack, berjalan sepanjang jalan, menuju ke arah kuil Xuanxing.
Wajah Ouyang memerah dan lehernya tebal, tangannya terkepal erat, sepasang mata pahit terpaku pada latar belakang kepergian Jack, seolah-olah dia akan bergegas menggigit Jack. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya dan berkata, "Baik nak. Itu cukup arogan. Jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki penatua sebagai pendukungmu, kamu bisa melanggar hukum. Kamu akan menungguku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut." Menelan kembali kata-kata ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan Jack. Kong Yang dan Zhao Baichuan mengikuti Jack dengan cermat. Jack berjalan sedikit lebih cepat. Hanya dengan mengambil langkah besar dan bergegas ke depan, dia dapat mengikuti kecepatan Jack. Bab 2170. Kong Yang berjalan ke depan sambil dengan hati-hati memutar kepalanya untuk melihat Ouyang Yong. Ketika dia melihat Ouyang Yong juga berbalik dan pergi, dia berani memanggil Jack dengan keras, "Tunggu aku." Jack berhenti dan memalingkan wajahnya agar terlihat Kong Yang. Wajahnya sedikit pucat dan jari-jarinya gemetar. Jack tertawa kecil. Dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Kong Yang menghadapi murid langsung, di bawah tekanan aura murid langsung, ia memiliki palpitasi yang tersisa, yang juga merupakan fenomena normal. Kong Yang menarik napas dalam-dalam, "Kamu sedikit terlalu berani. Aku sangat mengagumimu. Jika itu aku tidak berpikir aku memiliki keberanian untuk melawannya." Jack mengangguk tanpa komitmen, sementara Zhao Baichuan mengangkat dagunya dan berkata dengan percaya diri, "Kakak Jack berbeda darimu. Dia sudah menjadi murid para tetua. Tetua ke-11 mendukungnya di belakang, bahkan jika itu adalah murid pribadi, apa yang bisa mereka lakukan?" Dan dia jelas mencari kesalahan, meskipun dia tidak tahu apa itu kuota dari alam rahasia sumber daya, tetapi karena bahkan Ouyang Yong telah datang untuk bersaing, itu berarti itu adalah hal yang baik dan tentu saja itu bisa lebih murah untuk orang lain. Kong Yang melirik Zhao Baichuan berkata, "Ini masih menggunakan omong kosongmu. Tentu saja aku tahu bahwa sekarang Jack sangat berbeda dari sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, murid itu adalah murid pribadi. Jika dia ingin menargetkannya hari itu juga, bagaimana tidak akan menjadi lebih baik? Aku hanya berpikir, jika aku dapat memiliki lebih sedikit kesedihan di masa depan, maka akan ada lebih sedikit kesedihan." Jack mengangguk, dia secara alami mengerti bahwa Kong Yang melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia tidak setuju dengan kata-kata Kong Yang, dia berbalik dan menatap Kong Yang dengan sungguh-sungguh. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui pakaiannya dan melambai, tetapi Jack berdiri tegak, seolah-olah angin yang bergejolak tidak dapat meniup punggungnya yang lurus. "Aku mengerti apa yang kamu maksud, tetapi kamu harus memikirkannya, bahkan jika aku kali ini menyerah, dan jika dia menemukan hal serupa lagi di masa depan, dia akan tetap menganiayaku lagi. Apakah aku harus membuat konsesi setiap saat? Jika itu masalahnya, lalu mengapa aku harus menjadi seorang pejuang? Setelah kehilangan begitu banyak kesempatan, aku tidak bisa bergerak maju dengan lebih baik." Ketika dia mengatakan ini, dia berhenti, menghela nafas, dan melanjutkan, "Aku adalah orang yang memiliki prinsipku sendiri. Jika orang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggungku, akan kukembalikan berlipat ganda. Mereka semua memprovokasiku, dan aku tidak harus menjadi kura-kura dan melepaskan kesempatanku, aku mungkin juga bertarung dan mati." Setelah mendengarkan kata-kata ini, wajah Kong Yang menjadi lebih jelek. Dia menertawakan dirinya sendiri dan menepuk pundak Jack, "Kamu benar, pejuang harus memiliki mentalitas seperti kamu untuk melawan langit. Langkah demi langkah ke puncak seni bela diri, tetapi aku berbeda darimu, aku terlalu berhati-hati, tanpa bakatmu, tidak ada kepercayaan diri dan kepercayaan diri seperti itu." Jack tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Kong Yang dengan tenang. Kong Yang terkekeh dan menunjuk ke kuil Xuanxing, yang sudah dekat. Percakapan berbalik dan berkata, "Ayo masuk, mari kita berdua mendapatkan pengalaman panjang juga." Aula Xuanxing adalah istana besar. Jika mengecilkan Aula Xuanxing, itu juga dapat dianggap sebagai halaman dengan satu pintu masuk. Ada dua aula parsial di sebelah aula utama, dan satu taman kecil ditanam di depan aula utama. Ada sebuah paviliun di tengah. Paviliun tersembunyi di antara pepohonan dan pepohonan. Daun menutupi sebagian besar paviliun. Jack hanya bisa melihat sekeliling pepohonan. Setelah mereka bertiga masuk, mereka diundang ke aula samping oleh murid tukang. Murid tukang ini bahkan tidak memperkenalkan dirinya, tetapi dengan senyum di wajahnya, dia memperkenalkan Jack ke berbagai fasilitas di sebagian aula dan tempat di mana Jack akan tinggal di masa depan.